kamu bisa berinvestasi saham sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Beating the Street karya Peter Lynch. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal strategi investasi dan bagaimana membangun portofolio investasi yang sukses. Bagi Peter, hal yang paling penting sebelum kita investasi adalah kita harus memahami kalau kode saham bukanlah tiket undian. Ada sebuah perusahaan di balik kode saham dan juga ada alasan kenapa performa harga sahamnya naik dan turun. Fokus utamanya adalah buy what you know, belilah sesuatu yang kamu tahu. Selama 13 tahun, Peter menjadi manajer keuangan di Fidelity Magellan Fund. Perusahaannya berhasil mencapai imbal balik keuntungan 29% per tahun. Hasil ini sangat tinggi, bahkan kinerja indeks S&P 500 atau seperti LQ45 di Indonesia hanya bisa mencapai setengahnya di periode yang sama, yaitu pada tahun 1977 hingga 1990. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, beli saham yang kamu ketahui. Ini adalah mantra yang selalu diulang oleh setiap value investor. Walaupun terdengar klise, banyak orang suka menyepelekannya. Mereka terbiasa memilih saham berdasarkan hasil rekomendasi para ahli, bukan hasil riset yang mereka lakukan sendiri. Dampaknya, bukannya meraup keuntungan, mereka malah rugi. Hal ini bukan berarti rekomendasi ahli tidak berguna. Tentu saja penting sebagai second opinion. Namun jauh lebih penting lagi adalah kamu harus tahu dulu saham apa yang kamu beli dan menganalisanya. Peter bercerita soal sekelompok anak kelas 7 yang belajar investasi sebagai bagian dari mata pelajarannya di kelas. Anak-anak tersebut kemudian diminta riset dulu untuk memilih perusahaan mana yang ingin mereka investasikan. Setelah mereka sudah memilih, nantinya mereka harus mempresentasikan pilihannya di depan kelas dan memberitahu alasan kenapa memilih perusahaan tersebut. Mereka memilih perusahaan dari produk yang mereka kenal dan gunakan, misalnya Walmart, Disney, Nike, dan PepsiCo. Ternyata pilihan anak kelas 7 tersebut sangat bagus dan mampu mengalahkan indeks S&P 500 secara signifikan. Sebagai gambaran, dalam 2 tahun, portofolio murid tersebut mendapatkan keuntungan hingga 70%, sedangkan imbal hasil pasar hanya sekitar 26%. Cerita ini menjelaskan, kalau anak kelas 7 saja bisa sukses berinvestasi, asalkan mereka memilih perusahaan yang mereka pahami dan melakukan riset sebelumnya. Ada mitos yang bilang, kalau jadi investor itu enak, kerjanya santai, uang yang bekerja untuk kita. Hal tersebut tentu saja ada benarnya. Namun yang luput dari pandangan orang lain adalah untuk bisa mengetahui saham dengan baik, kamu perlu kerja keras. Suatu hari, Peter pernah ditanya oleh salah satu TV nasional soal resep suksesnya. Dia menjawab, kalau dia mengunjungi 200 perusahaan dan membaca 700 laporan tahunan setiap tahun. Untuk mempelajari saham yang ingin dia beli, Peter mendatangi langsung perusahaan tersebut, berbicara dengan petinggi perusahaannya, dan berdiskusi soal rencana dan prospek dari perusahaan tersebut. Ini adalah rahasianya. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada jalan mudah untuk menjadi sukses, apalagi mempertahankannya. Dengan menganalisa sendiri saham yang akan dipilih, Peter jadi bisa menjelaskan alasan dibalik saham yang dia pilih. Perlu dipahami, nama besar sebuah perusahaan tidak selalu berbanding lurus dengan laporan keuangannya. Ada perusahaan yang besar dan terlihat keren, tapi ketika dilihat laporan keuangannya, ternyata mengalami kerugian bertahun-tahun. Inilah kenapa Peter selalu menekankan kita untuk melakukan analisa saham yang ingin kita beli. Kedua, strategi sukses investasi. Bagi kamu yang lebih konservatif, mungkin punya pandangan, kalau lebih baik menaruh uang di obligasi daripada di saham, karena beresiko dan tidak ada jaminan tiap bulan mendapatkan imbal hasil. Namun perlu diingat, di akhir periode obligasinya selesai, kamu hanya mendapatkan uang yang sama seperti awal yang kamu setorkan. Sedangkan saham dari perusahaan yang baik akan memberikan kamu dividen setiap tahun dan juga punya potensi mengalami kenaikan valuasi harga sahamnya setiap tahun. Ini alasan kenapa Peter menyarankan untuk menaruh uang yang lebih banyak di saham daripada di obligasi.
Ingat, disclaimer on ya. Sama halnya dengan berita di media massa. Ketika banyak orang takut saat mendengar berita buruk, Peter punya pandangan berbeda. Bagi dia, ini adalah kesempatan untuk membeli saham yang undervalue. Sebagai informasi, saham undervalue adalah saham yang dianggap murah karena punya potensi untuk naik di masa depan. Seringkali, berita utama dan sentimen pasar membuat takut investor dan kemudian mereka jadi panik. Di sisi lain, Peter melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk masuk dan membeli saham tersebut karena sedang diskon. Namun, bukan sembarang perusahaan yang dia pilih, tapi Peter menyarankan perusahaan terbaik di industri tersebut. Nantinya, ketika siklusnya sudah kembali naik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan manfaat yang paling besar. Ini adalah salah satu strategi investasi dari Peter. Dia mencari perusahaan yang secara industrinya memiliki karakter siklus tertentu. Ketika berhasil mempelajarinya, maka ini adalah tipe perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar bagi dirinya di masa depan. Ketiga, menjelaskan saham dengan krayon. Peter berkali-kali menekankan kalau kita harus membeli saham yang kita pahami sepenuhnya. Cara sederhananya yaitu kita harus bisa mengilustrasikan bisnis perusahaan tersebut dengan sebuah krayon. Ketika kita berinvestasi dengan uang yang kita kumpulkan dengan hasil keringat dan jerih payah, tentunya kita tidak boleh sembarangan. Contohnya seperti ini, Hershey yang menjual coklat dalam berbagai ukuran, Philip Morris International yang produksi rokok, McDonald's yang menjual makanan cepat saji, dan sebagainya. Itu harus menjadi salah satu komponen utama ketika kamu menentukan saham mana yang akan kamu investasikan. Poin lain yang penting adalah kamu harus memiliki kesabaran. Dalam jangka pendek, mungkin tidak akan terlalu kelihatan. Namun dalam jangka waktu yang panjang, pasti terlihat korelasi antara perusahaan yang baik dengan harga sahamnya. Contohnya adalah Walmart. Ketika berusia 10 tahun, market share Walmart hanya 15%. Namun 30 tahun kemudian, Walmart berhasil berekspansi dari 15% menjadi hampir 100%, dan harga sahamnya meningkat 50 kali lipat. Jika kamu menganalisa 10 perusahaan, kamu akan menemukan satu perusahaan seperti harta karun yang tersembunyi. Jika kamu menganalisa 50 perusahaan, maka kamu akan menemukan 5 perusahaan. Intinya, akan selalu ada kesempatan yang kadang tidak dilihat oleh banyak investor. Itulah tugas kamu untuk menganalisa dan mencari perusahaan tersebut. Untuk mengalahkan kinerja pasar saham, tidak perlu pemikiran yang rumit. Semuanya berakar pada pemikiran sederhana, yaitu investasilah di perusahaan yang kamu pahami luar dalam. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.